Shalom, Shalom. selamat hari Minggu teman-teman Kingdom Generation. Ya, berjumpa kembali bersama saya Nova dan Kartini. Ya, sangat sukacita banget ya kami boleh berjumpa hari ini lagi ya Kartini ya. Dimana hari ini kita akan selalu terus mendengarkan firman Tuhan. Yang saya harapkan teman-teman yang ada di rumah, ya saudara-saudara yang ada di rumah bisa tetap terus ya mengikuti ibadah online kami. Nah, saat ini kita akan membahas ya suatu topik dengan judul mahkota untuk para pemenang. Nah, mahkota untuk para pemenang. Kata ini ya, mahkota itu untuk apa ya, atau gimana ya itu Kata ini ya? Ya, mahkota. Kita bahas mahkota ya. Iya. Teman-teman suka melihat mahkota kan ya, kalau dipakai sama raja, ratu tuh bagus sekali ya, permatanya. Iya. Ada berlian, ada mutiara, wah permata-permata yang warna-warni ya. Tapi kalau di Alkitab, mahkota itu sebenarnya bukan mahkota yang benar-benar fisik ya, benar-benar benda gitu ya. Soalnya nggak ada ya sesuatu pun Mahkota, perkara di nanti kita ketemu Tuhan, nggak ada hal-hal yang berbentuk materi ya, betul, ya. Ini. Ya itu semua masih misteri, kita belum bisa dapat menjelaskan ya. Cuma mahkota adalah melambangkan kemuliaan ya. Ini juga susah lagi ya jelasinnya. Mahkota melambangkan kemuliaan, artinya adalah sesuatu yang Tuhan berikan dari diri Dia ya, karena Tuhan itu mulia, penuh kemuliaan ya. Jadi Tuhan membagikan kemuliaannya kepada para pemenang ya. Para pemenang ya Cika. Betul ya. Jadi mahkota ini adalah bentuk pahala yang diberikan buat orang-orang Kristen yang sudah percaya Tuhan tapi menempuh kehidupan menang di dalam jiwa. Oh gitu ya Kak. Iya. Jadi pentingnya kita mengejar keselamatan jiwa di sini ya. Di Alkitab itu ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan pada waktu kedatangan Tuhan ya, Tuhan akan mengharapkan kita sempurna di dalam roh, tubuh dan jiwa. Berarti ketiga bagian diri kita ini harus sempurna pada saat kedatangan Tuhan. Nah, pahala ini adalah untuk mengejar ya, diberikan kepada orang-orang yang mengejar suatu kesempurnaan jiwa. Jadi bukan orang yang udah terima Yesus kan Nova selamat baru dapat itu ya? Enggak ya, itu bukan pahala, itu keselamatan aja. Tetapi buat kita yang sudah terima Yesus, kita kalau mau dapat pahala itu harus mengejar keselamatan yang berikutnya adalah jiwa. Oh, berarti bukan semacam apa ya istilahnya diberikan karena apa itu kalau mahkota itu apa diberikan kita ketika sudah terima Tuhan Yesus atau sungguh-sungguh bagaimana ya, masih bingung saya Kak ini. Iya, jadi gitu kalau orang misalnya ada seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia terima anugerah keselamatan. Keselamatan itu namanya. Ya, itu terima Roh Kudus atau terima Roh Kristus atau hayat Kristus di situ ya. Dia pokoknya Tuhan Yesus ada di dalam dia, itu jadi keselamatan bagi dia. Sehingga kalau saat itu dia meninggal, dia memperoleh kehidupan kekal karena roh kekekalan itu ada pada dia. Tapi kalau kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita harus menempuhkan kehidupan sampai usia tertentu ya, betul sekali. Nah, itu kita mengejar pahala ya, teman-teman. Karena Tuhan menjanjikan pahala buat orang-orang Kristen yang hidupnya kudus tak bercacat. Ini harus jadi, ini bukan untuk orang-orang Kristen tertentu. Kita semua yang sudah mengenal Tuhan Yesus, Tuhan menjanjikan pahala atau mahkota bagi siapa yang menang di jiwanya sudah sempurna. Karena yang parah peperangan kita itu di jiwa. Di jiwa ya Kak. Ya karena kan masih banyak duniawi ya, karena itu kemauan, tekad, kehendak, emosi itu kita harus kita perangin karena gitu masih ya. di Daging dalam ya, daging ya, betul. Jadi itulah mahkota adalah
pahala yang diberikan Tuhan kepada pemenang yang mengejar keselamatan jiwa. Ya, itu sih Kak Nova. Ya, ada. Berarti kalau menurut saya ya Kak Tini, ini ada 5 ya kalau saya lihat di Alkitab, yaitu ada 5 mahkota yang tercantum di Alkitab, yaitu yang pertama mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota sukacita, mahkota abadi, dan mahkota kebenaran. Nah, di sini kita akan menjelaskan kelima mahkota ini. Nah, yang pertama yaitu mahkota kehidupan. Ya, menurut Kartini itu mahkota kehidupan yang kayak gimana ya maksudnya itu ya, mahkota kehidupan. Ya, teman-teman ya, kita sangat ya merindukan kita dapat mahkota ya. Jadi mahkota bukan jabatan ya, tapi itu kemenangan kita, mengalahkan kedagingan kita, keinginan dunia ya yang ada di dalam jiwa. Nah, mahkota ini diberikan nanti ya pada saat kedatangan Tuhan sebagai hakim ya. Betul. Itu waktunya ya. Jadi kita harus menempuh keselamatan jiwa. Baik, ini mahkota yang pertama adalah mahkota kehidupan ya. Nah, mahkota kehidupan itu diberikan kepada para pemenang yang kehilangan nyawa ya. Jadi kita ingat ya di Injil ya, itu di abad-abad di abad keempat ya, itu abad yang baru awal ya, baru abad 1, 2, 3, 4. Nah, itu kekristenan itu udah sedang dianiaya orang-orang Kristen, adik-adik ya teman-teman. Itu pada zaman Kekaisaran Romawi ya, ada kebudayaan Yunani di situ juga ya. Jadi orang-orang Kristen ini mengalami aniaya ya karena iman mereka kepada Kristus. Jadi dari pihak kekaisaran mereka tidak suka ya orang-orang, ada satu kepercayaan buat mereka, ada satu sekte muncul, dianggap ada ajaran baru, padahal mereka adalah pengikut Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya mereka dikejar-kejar, dibunuh, dianiaya. Kalau kita baca sejarahnya ngeri juga, teman-teman ya. Pada waktu itu misalnya ada Koloseum. Koloseum tuh semacam arena ya di kota Roma ya. Itu besar sekali seperti gelanggang pertandingan ya. Kalau kita di Jakarta tuh Senayan ya. Ya, benar ini. Tapi itu lebih besar ya. Nah, tapi itu adalah tempat orang-orang menonton, orang-orang diadu sama orang ya, sampai mati ya. Haus darah waktu itu ya, orang-orang yang menonton itu kalau sudah ada yang meninggal mereka sangat girang. Nah, Koloseum ini jadi digunakan juga salah satunya untuk menganiaya, membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Jadi siapa yang tetap beriman kepada Tuhan Yesus ya, orang-orang ini kasihan ya, mereka memberikan nyawanya kepada Tuhan, mereka rela ditaruh di tengah-tengah gelanggang Koloseum itu, dan mereka dibiarkan dimakan oleh binatang-binatang buas, singa-singa lapar ya. Singanya dibiarkan lapar, teman-teman ya. Kemudian orang-orang itu ditaruh di tengah gelanggang dan singa itu dilepas. Ya, tentunya mereka kehilangan nyawa ya. Tetapi itulah yang disebut orang-orang yang mati martir ya. Gereja pada waktu itu adalah gereja Smyrna ya. Kalau kita baca Wahyu 2 ayat 10 ya. Kita baca ayatnya ya. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi mahkota di kehidupan ini diberikan kepada orang-orang yang mati martir, artinya yang nyawanya hilang karena mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus ya. Kebanyakan itu terjadi di gereja mula-mula ya. Ini zaman-zaman akhir ini juga ada ya. Sudah mulai kedengaran ya, aniaya di negara lain, di mana orang-orang Kristen dibunuh ya, karena mempertahankan iman. Nah, itu mereka martir, dan
mereka dapat pahala. Wah, seneng ya. Senang banget itu. Rasanya ngiri ya. Iya. Gitu. Ya, kita memang ngelihat aniayanya serem ya, tapi ya kita juga harus ya memiliki roh seperti ini. Iya, roh betul, yang tidak takut ya akan apapun, demi mempertahankan iman kita kepada Kristus sampai kedatangan Tuhan atau sampai kita mati ya. Iya, betul sekali, itu mahkota kehidupan, Kak Nova. Oh iya. Terima kasih Kak Tini. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan mahkota kemuliaan. Nah, sebelumnya kita akan membaca ayatnya dulu ya. Mahkota kemuliaan itu bisa kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dan 1 Petrus 5 ayat 4. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu ya, teman-teman. 1 Petrus 5 ayat 2. Nah, di sini dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan ayat yang keempat, 1 Petrus 5 ayat yang keempat, di situ dikatakan, apabila Gembala Agung datang, maka kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Amin ya. Sungguh luar biasa ya Kak Tini. Nah, di sini mahkota kemuliaan. Nah, mahkota kemuliaan ini diberikan kepada para pemenang yang mengembalakan sejumlah domba dengan sukarela ya, sesuai dengan kehendak Bapa atau kehendak Allah itu sendiri. Jadi ibarat katanya orang yang mengembalakan domba ya, orang-orang yang sudah diinjili, mereka gembala itu, jadi kita harus dia melakukan itu dengan sukarela, dengan sesuai kehendak Bapa, sesuai kehendak Allah itu sendiri, tanpa paksaan dan motivasi yang ada dalam diri dia. Jadi semuanya itu sesuai kehendak Allah, Katini, sesuai kehendak Bapa. Nah, karena di situ ya, Tuhan inginkan orang-orang yang digembalakan itu ya supaya memperoleh keselamatan. Nah, orang-orang yang menggembalakan itu ya dengan penuh dengan sukarela, dengan tidak ada paksaan. Nah, di sini dengan cara apa? Ya, dia selalu datang ke rumahnya mungkin ya, karena dia sudah injili ya Katini ya, otomatis kita juga kita sudah menginjili orang nih, kita memberitakan Injil, maksudnya kita menginjili dia, tetapi kita tidak memperhatikan dia. Nah, itu salah teman-teman. Jadi kita harus dengan sukarela ya, kita harus merawat dan memperhatikan, memberi makan firman ya, kita harus memperhatikan dia. Kita mengembalakan domba itu sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Ya, bukan dengan motivasi yang ada yang dalam diri kita, karena mungkin melihat, wah supaya dipandang, wah ini loh saya udah menggembalakan domba dengan banyak, dengan baik. Nah, itu motivasi yang nggak benar ya Katini ya. Nggak murni ya. Yang murni ya. Jadi harus dengan sukarela, dengan sukacita, istilahnya kita dengan tulus, sesuai dengan kehendak Bapa, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu kepada manusia itu supaya manusia itu semua diselamatkan Katini. Dan juga Tuhan inginkan supaya kerohanian kita bertumbuh sesuai dengan Kristus. Nah, jadi orang-orang yang mungkin yang kita sudah domba-domba yang kita sudah layani, jadi kita harus memberi makan, jangan kita biarin aja jadi begitu-begitu aja ya. Jadi kita harus memberi makan, memperhatikan dia, merawat dia ya, dengan penuh sukacita, dengan sukarela ya, sesuai kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Jadi itu yang perlu ditekankan. Nah, terus yang mahkota yang ketiga yaitu mahkota sukacita. Nah, ini mahkota sukacita sama aja dengan mahkota kemuliaan ya. Ya, hampir sama, hampir mirip ya. Coba kita baca ayat firman Tuhannya yang Kanova mau bacakan buat kita, yaitu dalam 1 Tesalonika 2 ya, ayat 19 dan ayat yang ke-20 ya. Saya bacakan ya teman-teman yang ada di rumah. Ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita
pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, Amin. ya sungguh kamulah kemuliaan kami Amin. dan sukacita kami. Ya, Amin. ini sangat-sangat luar biasa ya teman-teman yang ada di rumah. Nah, ini ketika kita menggembalakan, ketika kita melayani orang yang kita layani ya dengan penuh sukacita, ya kita harus merawatnya, ya kita harus memperhatikan dia dengan sungguh-sungguh, ya seperti tadi ya yang di Mahkota Kemuliaan tadi, ya kita harus merawat, memperhatikan dia, memberi makan. Ya mungkin ketika dia lagi susah, kita harus memperhatikan dia, dan juga kita harus selalu mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan. Mungkin lagi hatinya lagi galau misalnya. Jadi kalau kita mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan, mungkin dia kuat lagi, semangat lagi, dia ingat Tuhan kembali. Jadi kan rawan ya, maksudnya orang yang selalu yang mungkin ya baru yang orang baru mengenal Tuhan itu, kita harus emang benar-benar betul-betul kita harus layani dengan sungguh-sungguh. Kita harus beri makan, ya harus kita mendoakan dia. Mungkin ketika dia sakit kita datang kunjungi. Amin. Ya, jadi jangan kita membiarkan dia seorang diri, karena itu merupakan juga nanti kan Tuhan perhitungkan. Ya teman-teman, ya itu merupakan suatu sukacita, itu mahkota kita, karena kita dengan sukarela, ya, dan tidak ada paksaan. Itulah menjadi sukacita kita ketika kita melayani orang tersebut, kita menggembalakan dia. Ya, kita merawat dia, mengasihi dia, kita setiap hari menanyakan kabar dia, mungkin ya, mungkin dia ada mungkin pergumulan, kita tanya, ya, kita doakan. Nah itu seorang gembala, ya, jangan kita habis kita injili dia, terus kita biarkan. Nah, tetapi itu menjadi suatu sukacita kita di hadapan Tuhan, karena itu semuanya nanti Tuhan perhitungkan, Kak. Yeah. Jadi itu karena itu merupakan suatu mahkota sukacita buat kita nantinya, ketika yang Tuhan berikan nanti kepada kita. Ya, jadi tak jemu-jemu ya, kita harus juga ya, kita sudah menginjili orang ya, kita harus mengajar dia selalu agar dia bisa bertumbuh kuat, dan ketika dia sudah bertumbuh dengan kuat dan bertumbuh dengan baik, sudah mengenal Tuhan dengan baik, Amin. Ya mungkin kita bisa lepas dia bisa menginjili orang lain lagi. Jadi itu yang menjadi sukacita kita. Iya. Itu sangat luar biasa ya Kak Tini ya. Benar. Nah, sekarang mahkota yang keempat yaitu mahkota abadi Kak Tini. Ini bagaimana ini ya Kak Tini? Mahkota abadi artinya kan mahkota yang abadi, berarti tidak fana, tidak mati ya. Nah, diberikan Tuhan untuk pemenang yang meninggalkan kebahagiaan dunia di zaman kini, betul yang tidak cinta dunia ya. Karena tantangan dunia ini sangat berat, sangat banyak Kak Tini. Berat sekali ya, bukan saja yang kelihatan kasat mata, tetapi yang tersembunyi-sembunyi itu harus kita lawan ya. Bahkan kita harus matikan kalau bisa ya. Betul, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mungkin orang pikir kita sudah nggak dunia ya, dengan kita ibadah, baca Alkitab, orang pikir kita berdoa, udah hebat gitu. Ya, apakah di dalamnya ada unsur-unsur dunia? Bisa ya. Kalau seseorang mengajarkan firman, misalnya perkara-perkara materi terus yang ditawarkan, jadi orang Kristen tinggal menjadi kaya atau sukses atau apa. Memang itu betul, kita suka ya, kita senang semua orang sukses kayak. Tetapi tujuan iman kita bukan ke arah situ ya, tetapi kepada kehidupan kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus. Nah, mahkota abadi ini adalah diberikan kepada pemenang yang tidak mencintai dunia, karena dunia ini kan akan hancur kan, Nova ya. Karena kalau melihat dunia itu kan banyak menawarkan hal-hal yang kedagingan semua. Betul, iya. Ya seperti contoh ya, kalau sekarang ini kan banyak hal-hal yang kalau kita lihat kedagingan duniawi banget. Misalnya pakaian ya. Pakaian Kak Tini. Wah, ini kan biasa mungkin baju yang sebenarnya udah bagus terus dipotong, dipendekin ya Kak Tini ya. Atau mungkin dibuntungin. Nah, itu salah satu contoh ya, maksudnya kalau teman-teman ya kadang kan kalau kita melihat di luar sana kan banyak yang kejadian kayak gitu ya. Jadi maksudnya biar orang melihat enak dipandang ya. Sebenarnya ya kita
sebagai anak-anak Tuhan, Pak, ya, yang wajar-wajar aja lah. Kita tahu lah batas-batasnya ya. Pakaian, apalagi untuk wanita gitu, ya, wanita. Kalau pria kan mungkin nggak terlalu modis ya. Kalau wanita, perempuan kan jangan sampai bagian atasnya juga kelihatan, bagian bawahnya juga terlalu pendek gitu kan. Nah, terus orang tahu kita adalah anak Tuhan. Di situ kita sama sekali tidak mencerminkan ya teman-teman, apalagi anak muda nih ya pakaiannya ya. Kita harus menang ya. Memang nggak apa-apa kelihatannya pakaiannya wah kayak kuno-kuno, tapi kita mau mengekspresikan Tuhan, saya anak Tuhan. Betul, contoh lagi misalnya make up menor ya Kak, ini ya apa-apa palsu lah. Palsu ya. Alis palsu, bulu mata palsu. Apalagi yang palsu. Yang ini udah bibir, yang ini hidungnya dipancungin. Nah, itu kan sama aja Tuhan sudah kasih, tidak terima dengan apa yang Tuhan kasih ya. Itu sama aja kehendak Tuhan ya, menolak kehendak Tuhan yang sudah beri. Betul. Ya, laki-laki juga ada yang pakai anting gitu ya. Jadi kita benar-benar harus mencerminkan ekspresi ya. Bahwa anak-anak Tuhan tuh memang murni, polos, sederhana, apa adanya kita. Karena kita mencerminkan Kristus. Ya, maksudnya orang melihat kita, orang menilai Kristus gitu kan. Iya, kalau kita begitu keadaannya, pakaiannya, dandanannya, perkataannya, gaya-gaya bahasanya semua duniawi, Kristus tidak dipermuliakan. Nama Tuhan tidak diagungkan, tidak dikuduskan di dalam kehidupan kita, dicemarkan jadinya oleh pembawaan kita. Orang akan mengejek Tuhan jadinya, ya seperti itu. Jadi dunia ini banyak ya faktor-faktornya, banyak hal kan. Banyak sih Kanova. Yang terlebih ini yang sekali tren-tren terus medsos ya. Waduh. ya TikTokan, Facebookan dan segala macam ya. Jadi itu yang ditawarkan dunia yang mungkin yang bisa menggiurkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau umpamanya mungkin teman-teman, kamu ketinggalan zaman, nggak ikut medsos. Ya sebenarnya kalau dikata ya nggak apa-apa sih. Maksudnya ya kita biasa-biasa aja. Tapi maksudnya dengan hal-hal yang wajar, yang ya sewajarnya lah memakai medsos itu. Karena di medsos juga banyak hal-hal yang merusak pikiran kita, hal-hal yang kita lihat ya, yang konten porno, terus juga gitu, saling mengejek ya seperti kan banyak ya kalau kita melihat yang ditawarkan dunia seperti medsos ya, di situ ada Facebook, TikTokan, Instagram, terus YouTube dan segala macam hal, kan banyak hal yang kita lihat ya. Kalau umpamanya kita ingin lihat firman Tuhan mungkin di YouTube, tahu-tahu nongol yang bau-bau yang nggak enak dipandang mata gitu ya. Jadi itu kita harus singkirkan ya. Jadi kita harus fokus. Jadi kita harus berhikmat lah ya. Jadi harus bijaksana untuk memakai dan menggunakan medsos itu ya. Kalau umpamanya medsos kita menggunakan dengan memberitakan Injil, misalnya di Facebook kita ngirim-kirim ayat, gambar-gambar rohani dan segala macam, kan itu ya bisa menginjili orang karena kita menyampaikan firman melalui media sosial. Nah itu yang perlu kita lakukan dengan yang baik. Jadi kita harus bijaksana melihat segala sesuatunya kita gunakan medsos itu. Begitu Kartini. Iya, ya. Jadi mahkota abadi ini adalah orang yang menang terhadap hal-hal dunia ya. Jadi kita harus juga peka ya, mata kita, telinga kita semua dengan kita banyak membaca firman, kita akan tahu mana yang dunia, mana yang tidak ya. Kalau kita tidak sering baca firman, kita akan disesatkan ya, karena dunia ini sangat jahat ya, bukan hal-hal yang kasat mata tapi juga masuk ke dalam perkara-perkara rohani ya, itu hati-hati. Kemudian yang terakhir ya Kanova ya, mahkota kebenaran ya.
Nah, kota kebenaran ini teman-teman diberikan kepada pemenang yang mengasihi dan merindukan kedatangan Tuhan. Ya, ayatnya di 2 Timotius 4 ayat 8, Paulus menulis sangat bagus ya, indah sekali. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oh, ternyata merindukan kedatangan Tuhan itu kita akan mendapat pahala mahkota, ya. Amin. Tapi di sini orang yang merindukan kedatangannya bukan cuma menantikan kedatangannya, tapi tanpa ada jeri lelah, tanpa ada mengejar sesuatu. Kita tahu pada kedatangan Tuhan, Tuhan akan mengambil hartanya. Ya, jadi kalau pencuri datang ke rumah kita, nih misalnya ada pencuri, jangan ke rumah kita. Ya, ini kan contoh. Ya, saya cerita pencuri datang ya, di ruangan itu ada kertas, ada buku, ada kue, ada HP, ada laptop, ada keranjang sampah, ada pakaian. Nah, kira-kira yang diambil yang mana tuh teman-teman? Tentunya yang berharga dong. Ya HP, laptop, televisi, ya kan, yang bisa ada nilai jualnya dan ada nilainya yang sangat mahal ya. Nah, itu kedatangan Tuhan itu disamakan dengan dia seperti pencuri akan mengambil miliknya yang berharga. Nah, siapa di antara kita yang berharga adalah orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Amen. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan pasti mengasihinya. Sebab nggak mungkin kalau orang tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin merindukan. Ya nggak. Kanova, kalau misalnya suami Kanova belum pulang, Kanova kan merindukan dong dia pulang kerja. Iya dong. Karena apa? Karena Kanova mengasihi ya. Juga anak-anak misalnya menantikan orang tuanya pulang kerja. Ya tentunya sangat menantikan orang tuanya pulang kerja. Karena apa? Mengasihi. Ya, nah itu satu tanda kalau orang merindukan seseorang berarti dia mengasihi. Nah, kita merindukan kedatangan Tuhan, kita mengasihi Tuhan ya. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan pasti menempuh hidup lebih suci, lebih kudus, lebih mengejar kesalehan karena ada ayat di dalam Efesus 3 ayat 18 ya. Di sini katakan Paulus mengatakan dia berdoa agar kita dapat mengenal kasih Allah yang lebar, panjang, tinggi dan dalam kasih Kristus itu. Jadi kalau kita mengenal Tuhan kasihnya begitu dalam, begitu tidak terbatas pada kita ya, kasihnya yang luar biasa ditumpahkan kepada kita, sebegitu besarnya kasihnya kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan kita ini sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Ya, siapa sih kita? Ya coba, apa kita orang ada sesuatu kelebihan nggak? Ya sehingga dia mau ada di dalam kita? Tidak. Kita tidak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Dialah segalanya. Dialah Tuhan segalanya. Nama di atas segala nama adalah di dalam Dia. Kuasa di atas segala kuasa di dalam Dia. Kemuliaan di atas kemuliaan ada pada Tuhan Yesus. Segalanya ada pada Dia. Kita tidak punya apa-apa. Ya, kita bahkan tidak. Kita percaya Tuhan pun, iman itu adalah iman Kristus adalah iman kita. Ya, jadi kita nggak punya modal apa-apa sebenarnya untuk menjadi anak Allah. Tetapi karena kasihnya, Dia memilih kita, menjadikan kita anaknya, memberikan rahmat yang begitu besar lewat rohnya tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa merasakan kasihnya begitu besar. Ya, cintanya oh luar biasa cinta Tuhan. Itulah sebabnya dengan kita bisa melihat itu. Tentunya yang Kak Tini utarakan ini kecil sekali. Kita harus memperdalam terus kasih Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa melihat kelengkapan selengkap-lengkapnya tentang Tuhan. Baru kita bilang, oh Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mencintaimu Tuhan. Amin. Oh luar biasa. Kalau kita sudah bisa mengatakan itu dengan roh kita, dengan batin kita yang paling dalam, bahkan mungkin sebelum mengatakan kita sudah meneteskan air mata.
Oh, itu harus ya teman-teman. Dengan begitu kita pasti merindukan kedatangannya. Dan orang yang seperti itu kan Nova, pasti mempersiapkan diri. Ya. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi. Karena dia mengasihi Tuhan, dia tahu yang akan datang adalah kekasihnya dan ingin sempurna seperti dia, serupa, hidup saleh, kudus. Tuhan kan menghendaki orang-orang yang didapatinya nanti saleh, kudus, suci dan murni. Tentunya kita mengejar itu ya, mengejar kehidupan seperti itu. Itulah pengharapan kita, pengharapan yang mulia. Ya, kalau di dunia ini akan hancur, dengan segala keinginannya, tentunya kita akan hidup semakin saleh, semakin suci. Dunia biarinin aja, dengan hingar-bingarnya, dengan tawaran-tawarannya, tinggalin aja ya. Kita memandang ke arah mahkota kebenaran yang Tuhan janjikan kepada kita, yang mengasihi dan menantikan Dia, sungguh suatu kesukacitaan buat kita ya, teman-teman. Nah, ada 2 teladan ya sebelum Kartini tutup, 2 teladan di Alkitab yang benar-benar mengejar pahala, yaitu Musa. Kita mungkin ingat Musa, dia meninggalkan Mesir, dia rela dia kembali kepada sukunya sebagai budak ya. Karena apa? Dia melihat ada pahala ya, sebagai bangsa umat pilihan Allah, dia kembali kepada bangsanya sendiri, karena dia tahu di situ ada pahala. Dia mengejar pahala, dia tidak mau ada di pangeran Mesir, tapi dia kembali kepada kesengsaraan ya, tapi di situ dia menikmati kekayaan. Amin. Dia sebagai umat pilihan yang dijanjikan Allah akan tanah kemuliaan. Nah, Musa memandang ke arah pahala. Ya, itu contoh sehingga dia meninggalkan dunia, meninggalkan Mesir ya. Yang kedua adalah Paulus ya. Di sini katakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Paulus saja di sini katakan dia sudah menginjil, sudah memberitakan firman berbagai tempat, tapi dia katakan, aku seakan-akan belum mendapatkannya. Jadi dia mengejar terus, tidak sampai puas ya. Dia bahkan takut dia sendiri ditolak, tapi dia mengarahkan kepada pahala. Jadi banyak sekali contoh-contoh ya teman-teman, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul ya, para orang-orang yang tokoh-tokoh di Alkitab itu, kalau dia melihat kemuliaan yang Tuhan janjikan, pahala yang Tuhan janjikan, mahkota yang Tuhan janjikan, sirna semua yang ada di dunia ini. Ya, kalau mereka fokus ke depan ya. Benar. Kalau kita sudah melihat itu sekarang ya, kita harus melihat itu, jangan melihat dunia lagi. Kita harus melihat itu. Kalau melihat itu harus membaca firman, baru bisa melihat. Ya, jadi kejarlah pahala. Amin. Amin. Sungguh luar biasa ya teman-teman firman Tuhan hari ini ya. Biarlah kita harus mengejar kelima mahkota tadi ya. Jadi kita siapkan hati kita biar sungguh-sungguh ya. Jadi kita harus hidup kudus, hidup setia, berkenan ke depan Tuhan. Jadi biar semua yang 5 mahkota ini biar kita terima semuanya ya. Amin. Ya, sungguh sangat kita rindukan semuanya. Itu sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan ya. Yang terlebih kita kalau hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kita tutup ya teman-teman di dalam doa ya. Kita baca ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh Tuhan, betapa bahagianya kami, orang-orang pilihan-Mu yang dipanggil, dipilih sebelum dunia dijadikan. Oh Tuhan Yesus, Engkau menentukan kami menjadi anak-Mu. Bukan itu saja kami menerima keselamatan, tetapi bahkan kami Tuhan dijanjikan pahala mahkota. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang telah memberikan panggilan itu kepada diri kami. Kami tidak mencari Engkau, tapi Engkaulah yang mencari kami. Tuhan, bahkan Engkau sendiri yang memberikan Roh-Mu kepada kami. Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau yang menaruh Roh-Mu yang mustika di dalam kami. Engkau yang menggarap kami, Engkau yang menyucikan kami, Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang mengangkat kami sebagai anak-Mu Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan
meletakkan kami Tuhan sebagai biji mata-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terus Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami tidak setia. Tuhan, Kau berjanji, bahkan Engkau memberikan kemuliaan diri-Mu sendiri Tuhan sebagai pahala ketika kedatangan-Mu kelak Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Oleh itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan, kami bukan apa-apa. Kami tidak ada apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Oh, ampuni kami kalau kami berbangga diri Tuhan. Ampuni Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Engkaulah segala. Engkaulah segala Tuhan. Oh, kemuliaan ada di dalam tangan-Mu. Oh, kuasa ada di dalam Engkau. Nama ada di dalam Engkau, segala nama. Apa yang tidak Engkau miliki? Engkau memiliki segalanya dari Bapa. Itu Kau berikan kepada kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mencintai-Mu dan mengasihi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa.